belajar tentang usaha dan energi. Sebelumnya, kalian pasti update dong tentang berita-berita terbaru. Ya. Ada yang punya sosmed kan? Ya. Oke, yang TikTok juga kan? Nah, ada kita. Ground moving! Whoa! Be careful! It's a landslide! Let me tell you about this natural disaster! Zoom in! When the upper mass of the soil gets dislocated from the lower layers and travels down slope, it is referred to as a landslide. It is also called a landslip or a mudslide. Oke, sebelumnya kita buat hipotesis dulu ya. Jadi di sini ada beberapa 4 pertanyaan ilmiah yang ingin kalian selidiki terkait hubungan energi dan bencana longsor. 4 saja cukup ya? Ya Bu. Ya Bu. Ya Bu. Saya kasih waktu 2 menit. Siap Bu. Oke, apa sudah didapatkan hipotesisnya anak-anak? Oke, untuk menambah data dan mengumpulkan data kalian, untuk mengamankan argumen kalian nanti, gunakan asumsi berikut dan kerjakan 4 soal ini. Jadi hitung energi potensial awal, tentukan energi kinetik di dasar lereng, terus hitung kecepatan tanah saat mencapai dasar, dan diskusikan dalam kelompok apa yang terjadi jika gesekan itu tidak diabaikan. Siap Bu. 5 menit bisa? Bisa. Ini punya tiga. Oke, kita sampai ke buat paragraf kesimpulan ya. Jadi satu kelompok buat kesimpulan 1 paragraf aja yang mengandung 2 pertanyaan ini. Apakah hukum tekanan energi berlaku pada kasus longsor tanah? Dan apa yang menyebabkan kerusakan besar pada rumah warga? 2 menit cukup? Cukup. Oke, kelompok 1. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu hukum kekalahan energi tetap berlaku pada peristiwa longsor. Nah, energi potensial gravitasi massa tanah di lereng itu sebagian besar berubah menjadi energi kinetik saat turun. Sehingga energi kinetik besar inilah yang menyebabkan hantaman kuat pada rumah dan infrastruktur. Kerusakan besar pada rumah disebabkan kombinasi dari energi kinetik material yang tinggi atau dari ketinggian dan massa yang besar. Yang kedua itu ada tingginya kejenuhan tanah yang mengurangi gesekan atau panahan sehingga mempercepat gerak. Dan yang terakhir itu ada tumbukan serta aliran material yang membawa batu, kayu, dan lumpur yang menimbulkan deformasi dan tekanan besar pada struktur bangunan. Oke, terima kasih kelompok 1. Untuk kesimpulan kelompok 2. Oke, jadi saya mewakili kelompok 2. Dalam peristiwa tanah longsor, hukum kekalahan energi tetap berlaku karena energi potensial yang dimiliki tanah di ketinggian secara bertahap berubah menjadi energi kinetik ketika tanah mulai bergerak menuruni lereng.
Perubahan energi ini menjelaskan mengapa massa tanah yang awalnya diam dapat meluncur sangat cepat, apalagi jika tanahnya sudah jenuh air, sehingga gesekannya menurun. Ketika energi kinetiknya semakin besar, daya rusak longsor juga semakin tinggi, sehingga besar untuk menyebabkan kerusakan parah. Selain itu, faktor curah hujan yang tinggi, kondisi tanah yang lepas, dan sebagainya itu, kami menyimpulkan bahwa kombinasi antara energi potensial yang besar, percepatan gerak akibat gravitasi, dan lemahnya gaya penahan tanah adalah alasan utama mengapa rumah warga bisa mengalami kerusakan berat. Oke, dari kesimpulan dua kelompok kita bisa menarik kesimpulan menjadi satu, kalau hukum pengalihan energi itu berlaku pada kasus longsor nyata karena adanya EP dan EK. Dan yang kedua, apa yang menyebabkan kerusakan besar pada rumah warga? Balik lagi ke hukum kekalahan energi, di mana semakin tinggi lereng yang ada, nanti akan mengakibatkan energi kinetik yang tinggi dan menyebabkan kerusakan yang besar. Kayak letusan gunung berapi, erosi tanah, terkadang curah hujan yang tinggi. Dan bahkan itu aktivitas manusia seperti penerbangan, terus bahkan penerbangan pohon, baik yang diizinin ataupun yang ilegal, atau itu apa itu yang ilegal kemarin, ramai sekali. Gitu namanya. Yang dimiliki suatu benda karena posisinya, ketinggiannya, atau keadaan tertentu yang memungkinkan benda tersebut melakukan usaha atau work sehingga kondisinya berubah. Oke, ini rumusnya, di mana M sendiri itu massa bendanya, G itu percepatan gravitasinya, dan H adalah ketinggian benda dari permukaan acuan. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu benda karena geraknya. Di mana rumusnya setengah mv kuadrat, di mana EK-nya sama dengan setengah mv kuadrat, di mana P-nya itu adalah kecepatan benda. Terus kita masuk ke energi mekanik total atau M. Jadi itu penjumlah. Lebih jelasin lagi. Ini ada yang sama nggak rumusnya? Bisa dihilangkan dari kan? Ada yang bisa dipindah luas? Ada. Kan kita mau nyari kecepatan. Berarti yang pindah luas setengah sama ibu bagi dua kelompok, yang ini kelompok satu, yang ini kelompok dua ya. Siap Ibu. Jangan lupa ditulis anggota kelompoknya.
diperlukan yang menentukan energi hantam dan potensi kerusakan benda di hilir longsoran. Terus yang kedua yaitu ada data perhitungan kelompok, yaitu masanya ada 5.000 kg, ketinggiannya 40 meter, energi potensialnya yaitu 1.950 Joule, energi kinetik di data adalah hasil diskusi dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Argumentasi kelompok 2 pasti beda kan? Beda. Silakan perwakilan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab dari beberapa pertanyaan argumen. Yang pertama, pernyataan utama kami adalah longsor terjadi karena energi potensial massa tanah di ketinggian berubah menjadi energi kinetik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1 dan kelompok 2 yang telah. Oke, Ibu ada refleksi di sini. Jadi jawab masing-masing, ini bukan kelompok, masing-masing dari kalian jawab 4 jawaban ini sebagai post test juga untuk menilai keberhasilan kalian atau proses pembelajaran hari ini. Ibu bakal kirim tugas harian, dikumpulkannya minggu depan di Google Classroom. Siap, Bu. Jadi Ya, dari sini nggak apa-apa. Jadi aku belajar bagaimana energi potensial berubah jadi energi kinetik dan kenapa itu penting untuk menjelaskan kerusakan akibat longsor, juga paham peran air dan juga gesekannya. Oke, tepuk tangan buat Cynthia. Oke, cukup sekian pertemuan pada minggu ini. Kita bakal ketemu di minggu depan dengan materi sama pakai contoh bencana, tapi dengan materi yang lain bersama ujian. Ya, Iya, oke, Ibu.